Shalom Jemaat JKI. Shalom Jemaat JKI Jingraya pagi hari ini, apa kabarnya semua? Baik. Kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Hal yang cukup berharga adalah memasukkan kebahagiaan dalam kehidupan orang lain. Dalam Kolose 1 ayat 24 berkata, Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Seringkali untuk membuat orang lain merasakan kebahagiaan kita perlu berkorban. Tetapi pengorbanan itu akan menghasilkan sukacita yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita bersukacita, antusias kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Luar biasa. Semuanya mukanya cerah-cerah, berseri, sehat semuanya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita tegakkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan atas setiap hidup. Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan selain ungkapan rasa syukur kami yang tidak terhingga dari lubuk hati kami yang paling dalam di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna atas setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa keberadaan kami pada pagi hari ini bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena apa yang kami miliki dalam hidup ini, tapi semua semata-mata karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami datang merendahkan setiap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu bertemu muka dengan Tuhan. Mari Bapa, Engkau hadir melawat setiap kami, menjamah setiap kami Bapa. Dan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
sebab Engkau memang baik di dalam kehidupan kami. Berbicara pada pagi hari ini atas setiap kehidupan umat. Kami tahu firman-Mu itu memerdekakan kehidupan kami. Yang lemah akan dikuatkan, yang susah menghidurkan, bahkan yang sakit akan disembuhkan. Bapak terima kasih beri pengurapan yang baru, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun setiap kami yang sudah haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Biar kami nanti keluar dari tempat ini tidak sama lagi dengan ketika kami datang. Semakin dipuji dan semakin dipermuliakan atas setiap kehidupan umat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita semua berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Ibu Presiden sudah membawa kita dalam sukacita yang besar. Kita bersukacita karena hari ini kedatangan beberapa hamba-hamba Tuhan yang dengan tekun dan setia melayani pekerjaan Tuhan. Pastor Arnold dan Ibu ada bersama dengan kami. Kita akan bagi berdiri. Haleluya, terima kasih. Ini sebetulnya dosen senior dari beberapa di antara kita yang sedang sekolah, saudara. Pastor Nur, Pastor Fani itu lagi mengguru sama mereka. Kita bersyukur beliau ada di tengah-tengah kita sekalian. Terima kasih Pak untuk kesempatan dari Ibu, untuk kesempatan boleh melayani kita di sini. Haleluya. Kita juga kedatangan Kesia, ya. Kesia ini baru beberapa saat datang ke sini dan dia berkata, Pastor boleh nggak saya besok hari Minggu bersaksi? Ini ada sesuatu yang luar biasa ya. Orang Roh Kudus dalam hidupnya ya. Jadi nanti setelah firman Tuhan sebelum kita selesai nanti Kesia akan bersaksi buat kita. Saya dengar dia penyanyi juga tuh. Saya bilang nyanyi gitu. Dan katanya jangan nyanyi dulu nanti simpan katanya saudara ya. Oke. Baik, mari kita akan sambut Pastor Arnold. Ya, terus sudah dari Pastor. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersukacita senantiasa, amin saudara. Mari kita lambaikan tangan, kita bersukacita dalam Tuhan. Rasul Paulus bilang dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi Ibu katakan bersukacitalah. Ya. Jadi orang yang percaya harus selalu hidup dalam sukacita. Amin saudara. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami sudah memuji-muji Engkau, sudah menyembah, memuliakan Engkau. Engkau sambut puji-pujian kami, sambut juga penyembahan kami. Biar semua berkenan di hadapan-Mu. Saatnya kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi bagian dalam hidup setiap kami anggota jemaat yang mendengar firman-Mu. Buka hati pikiran kami supaya firman-Mu beroleh tempat dalam hidup kami. Kami serahkan waktu yang indah ini dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita siap yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Ya, nama saya Arnold Tindas, sesuai yang tertulis di sini. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya dosen, tapi karena memang sudah masuk di lanjut usia, jadi disebut senior fakulti, dosen senior di Harvest International Theological Seminary atau Sekolah Tinggi Teologi International Harvest di Lipo Karawaci, Tangerang. Ya, kedatangan kami di sini ya, berlibur mengunjungi anak kami. Ada hadir di sini anak kami dan suaminya. Mereka yang membawa kami ke sini juga. Mereka yang mengantar kami jalan-jalan. Kami sudah 3 minggu di sini. Tidak terasa sudah 3 minggu, ya, sudah ke Canberra, sudah ke Gold Coast, nanti 1-2 hari ini lagi kami ke Melbourne.
jalan-jalan sambil diminta untuk pelayanan berkati di beberapa jemaat yang minta, kami termasuk Pastor Petrus yang sebenarnya juga saya baru kenal di sini meskipun sudah WA. Karena awalnya saya diminta untuk pelayanan yang jam 2 dari Pastor Iwan, tapi dikontak lagi, bersedia enggak yang pagi? Kalau hamba Tuhan di saat mana saja bersedia. Jadi bersedia, termasuk sebentar juga. Ya, saya diberitahu bisa membawakan firman dengan bebas saja, artinya bicara apa saja. Tetapi di sini katanya di JKI Jile sedang berbicara bulan ini khususnya tentang bangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu. Nah, menurut saya untuk bangkitkan iman itu adalah bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan. Jadi bangkitkan iman itu bagaimana kita membangun kehidupan yang pokoknya membuat Tuhan senang. Nah, itu bagi Tuhan itu iman itu dibangkitkan. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 12. Kita baca dulu firman-Nya. Dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 12, karena ayatnya cukup banyak, jadi mungkin saya saja membaca secara cepat, Bapak Ibu Saudara mengikutinya. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 12 saya baca. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuat oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu telah dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Ayat terakhir 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang ajaib dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan menerapkan hidup firman itu dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini surat Petrus. Kebetulan pastor di sini Petrus juga. Ini tidak sengaja, saya sudah baca Petrus, saya pastornya Petrus. Jadi tidak sengaja mencari-cari dari surat Petrus.
Tapi menurut saya ini berbicara tentang bangkitkan iman. Bagaimana supaya bertumbuh. Ya. Jadi surat Petrus ini mempunyai latar belakang atau sengaja ditulis buat orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Tadi kita membaca supaya kamu yang ada di perantauan. Perantauan di Asia Kecil. Ya, di Asia Kecil itu kalau sekarang sekitar Turki lah. Nah, perantauan karena mereka adalah orang-orang Kristen yang dari Yudea, dari Yerusalem, kemudian merantau. Lalu kemudian karena dalam perantauan maka mereka mengalami penganiayaan yang berat atau penderitaan. Lalu yang tidak mengerti atau kurang bertumbuh imannya melihat kehidupan sebagai orang Kristen ini kok susah ya, seperti menjadi beban ya. Jadi surat Paulus ini memang ditulis, surat Petrus ini memang ditulis untuk mengubah jemaat supaya mengubah cara pandang ya. Bagaimana melihat penderitaan itu bukan sesuatu kerugian, bukan sesuatu yang membawa kita hancur. Penderitaan itu justru membuat kita akan lebih baik, lebih maju ya. Petrus katakan ini seperti pemurnian. Jadi bagaimana mendapatkan berlian yang murni itu melewati pemurnian. Nah, penderitaan itu seperti pemurnian. Jadi bangkitkan imanmu, hidup menyenangkan Tuhan. Bagaimana supaya dalam kehidupan hari-hari kita ada perubahan pertumbuhan yang selalu terlihat. Nah, bagaimana hidup menyenangkan Tuhan kalau kita lihat dari 1 Petrus pasal 1 Petrus 1 ayat 12 ayat 1 sampai 12. Yang pertama kalau kita lihat di ayat pertama sampai 3 itu kata kuncinya bertumbuh. Tuhan mau kalau orang percaya itu bertumbuh. Nah, ayat 1 sampai 3 disebut begini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ada poin-poin penting yang diungkapkan dalam ayat 1 sampai 3 yang berbicara bertumbuh yang menyenangkan Tuhan. Bertumbuh di sini kalau saya beri definisi adalah orang yang selalu mau mencari firman Tuhan. Kalau lihat di ayat 1 sampai 3. Nah, poin-poin penting di sini misalnya pertama perlu pembersihan diri setelah lahir baru. Setelah sudah lahir jadi bayi, itu perlu pembersihan untuk bisa mengalami pertumbuhan. Nah, pembersihan itu menyangkut apa saja? Poin kedua, ya, disebut segala kejahatan, segala tipu muslihat, kemudian segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah, ini kehidupan atau sifat atau karakter yang melekat pada umumnya hampir semua manusia. Nah, dalam hal ini mereka yang belum lahir baru, mereka yang belum bertobat. Kalau sudah lahir baru seharusnya ini dibersihkan, karena kalau ini tidak dibersihkan sulit untuk mengalami pertumbuhan. Jadi poin penting harus ada pembersihan yang segala kejahatan, segala tipu muslihat dan yang biasa dalam kehidupan lama, karena sudah lahir dalam hidup yang baru. Kemudian poin yang penting ketiga adalah bertumbuh membangun iman. Ya, itu perlu dibiasakan dalam kehidupan hari-hari
yang digambarkan seperti seorang bayi yang baru lahir, yang selalu mencari air susu murni. Jadi bertumbuh itu orang yang selalu mau menerima firman Tuhan, disebut seperti bayi yang selalu mencari air susu murni. Bapak Ibu Saudara tahu kalau yang namanya bayi belum berpikir apa-apa, yang dia tahu adalah kebutuhan. Jadi pokoknya gerak sedikit, seorang ibu sudah tahu ini pasti susu. Menangis pasti susu, pasti susu. Hanya itu yang dicari. Nah, karena itulah dia bisa mengalami pertumbuhan. Kalau tidak diberi susu dari ibu atau ASI air susu ibu, tidak mungkin bisa mengalami pertumbuhan. Dan tidak menunggu ibu memberi. Tuh bayi itu selalu mencari. Nangis sedikit langsung ibu tahu dia sedang mencari susu. Kalau ibu yang sudah pengalaman, kalau sudah diberi susu dan terus menangis, ya dia akan tahu oh ini mungkin ada hal lain di luar susu. Tapi biasanya kalau nangis itu susu, ya. Kemudian pertumbuhan itu sangat ditentukan oleh pasokan, ya, pasokan. Bagaimana susu itu masuk, dan susu itu masuk kemudian mengalami pertumbuhan. Kalau kita lihat di ayat 2, orang percaya seharusnya sudah bersih, ya, sudah mengecap kebaikan Tuhan. Karena disebut di ayat 3, ya, kamu sudah bersih, sudah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi seharusnya seperti itu. Kalau kita lihat poin-poin penting masalah bertumbuh, yang selalu mau mencari firman Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau selalu mau mencari gambaran seperti Daud dalam Mazmur 1 disebut yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau disebut siang dan malam, itu gambarannya 24 jam. 24 jam mencari firman Tuhan. Lalu orang mulai mengeluh, kapan kerjanya, kapan tidurnya, kapan makannya, kapan istirahatnya. Kalau selalu mencari firman Tuhan siang dan malam, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, istilah merenungkan kalau saya lihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani itu biasa digunakan untuk binatang memanah biak. Binatang memanah biak. Nah, binatang memanah biak seperti sapi, kerbau, dia bisa makan hanya dalam 1 jam, tetapi dikunyah dalam 24 jam. Makan 1 jam, dikunyah dalam 24 jam. Meskipun mungkin tinggal bekas-bekasnya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, karena saya lahir di desa, jadi sudah melihat juga orang-orang yang punya kandang ada sapi. Kalau saya mati sapi begitu di kandang yang tidak ada rumput. Nah, di desa tanah saja, kalau di kota mungkin kandangnya lantai beton. Tapi dia kelihatan terus makan, mengunyah terus. Padahal nggak ada apa-apa. Sampai sore sampai malam terus mengunyah itu. Lalu kalau dilihat matanya ditutup, ya, sambil terus ditutup. Wah, itu menikmati. Ya, seperti itulah merenungkan firman Tuhan. Jadi tidak harus buka Alkitab 24 jam. Tapi firman Tuhan yang mungkin waktu saat teduh pagi atau dalam khotbah seperti sekarang ini, atau dengar dari mungkin media tentang firman Tuhan, tapi kemudian firman Tuhan itu terus mengaum dalam diri kita, terus direnungkan. Firman Tuhan ini untuk diri saya ini apa sih? Saya harus apa dengan firman Tuhan ini? Ini yang terus direnungkan, dinikmati. Tapi umumnya dikenal kalau orang Kristen tidak suka membaca Alkitab. Tidak suka membaca Alkitab. Ada yang sudah membuat
kalender. Pokoknya dalam 1 tahun terbacalah Kejadian sampai Wahyu. Ada yang membuat kalender 1 tahun 2 kali, ada 1 tahun 1 kali, tapi ada yang acak saja. Termasuk saya acak, tidak ngurutin dari Kejadian sampai Wahyu. Saya membaca firman Tuhan acak. Tapi saya berusaha apa yang saya baca, apa yang saya renungkan, betul saya hidupi, mengubah hidup saya. Nah itu yang disebut, itu yang menyebabkan bertumbuh. Karena kalau hanya baca firman Tuhan dengan tradisi kebiasaan saat teduh, baca terus, tapi firman Tuhan yang dibaca tidak dihidupi, ya tidak mengalami pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu harus terjadi, diubah oleh pasokan firman Tuhan. Jadi setiap kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, coba cek dalam diri kita apa sih yang dikehendaki firman Tuhan ini. Ya firman Tuhan ini mau mengubah apa dalam hidup saya. Firman Tuhan ini kalau saya jadikan pegangan dalam perjalanan hidup, ini apa buat saya. Harus direnungkan seperti itu. Pertumbuhan bayi yang sehat itu umumnya dari dokter suka menganjurkan sebaiknya orang tua menyusui anak selama kira-kira 2 tahun, kira-kira 700 hari. Tapi di zaman modern begini, mamanya maunya tetap kelihatan muda, cantik, langsung ya maunya cukup dalam 1-2 bulan, sesudah itu langsung ganti susu. Sudah banyaklah yang bisa menyaingi air susu itu. Tapi untuk kesehatan dan pertumbuhan yang sehat, biasanya dokter menganjurkan 2 tahun. Jadi harus lakukan kebiasaan untuk selalu mencari firman Tuhan lama dalam kehidupan hari-hari, supaya bisa mengalami pertumbuhan. Nah orang tua akan senang melihat anak yang mengalami pertumbuhan. Ketika anak yang tadinya hanya berbaring, goyangin kaki, tangan, kemudian mulai merangkak, semua bisa, anak saya bisa merangkak. Kalau ketemu orang lain tanya, gimana kamu bisa apa? Bisa merangkak, senang sekali. Nah kemudian mulai coba berdiri, coba berdiri, wah senang sekali orang tuanya melihat dia berdiri. Setelah itu sudah biasa melihat berdiri. Lalu berharap bisa melangkah, jalan. Dan kadang orang tua berusaha memaksa secepat mungkin. Secepat mungkin. Anak saya setelah saya lihat sudah bisa berdiri, langsung saya berdiri jauh di depan. Ayo. Tiba-tiba lari. Wah senang sekali. Tahu-tahu sudah biasa lari. Nah kalau sudah lari begitu, jalan begitu, hati-hati. Bisa bahaya, karena anak belum tahu bahayanya, dia tahu melangkah saja, berlari. Tapi senang dengan pertumbuhan seperti begitu. Dan karena senang dengan pertumbuhan, orang tua mau supaya anak itu berbeda dengan anak pada umumnya. Anak saya pokoknya hebat gitu, sehingga dipaksakan. Saya memaksakan anak saya usia 2 tahun sudah bisa mulai menyebut. Karena sudah bisa nyebut papa mama, maka kita berikan, tunjukkan tulisan ini A, ini P. Mulai diajar P dan A, pa. Itu 2 tahun, 2 tahun setengah. Ketika 3 tahun masuk taman kanak-kanak, biasa di taman kanak-kanak kan baru akan diajar itu P, A, B, C, P, A, pa, B, U, bu. Ya, jadi diajar begitu. Tapi anak saya ketika dia datang di taman kanak-kanak, lihat baru 3 tahun, lihat langsung baca sekolah. Wah bingung gurunya, ini 3 tahun kok sudah bisa langsung baca sekolah. Taman kanak-kanak bisa langsung. Karena apa? Memang dipaksakan. Karena mau berbeda dari yang lain. Sementara anak lain yang seharusnya sudah bisa membaca, nggak bisa baca.
Ya, jadi orang senang dan Tuhan pasti senang kalau Dia melihat kita mengalami pertumbuhan. Mulai dari goyang kaki, tangan, kemudian mulai melangkah, mulai berdiri, terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Rahasianya ya gitu, selalu mencari firman Tuhan sehingga ada pasokan firman Tuhan. Nah, yang kedua yang saya lihat di teks firman ini menyenangkan Tuhan. Yang pertama adalah bertumbuh ayat 1 sampai 3, yang kedua adalah berkorban. Nah, ini tingkatan. Tuhan tidak mau kalau sekedar bertumbuh. Harus ada yang levelnya harus naik lagi. Yang namanya berkorban. Kalau saya beri definisi berkorban itu selalu mau mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Selalu mau, kalau tadi selalu mau mencari firman Tuhan. Kalau ini selalu mau mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Ini ayat 4 sampai 8. Ayatnya banyak, saya baca ayat 5 saja. Disebut begini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Satu persembahan hidup yang karena kita sudah di dalam Yesus Kristus, persembahan hidup itu tidak sia-sia. Di Allah sangat berharga, berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sering ketemu dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Tapi kalau ceritanya berkorban luar biasa. Tapi kita ngerti, langsung ngomong, wah sayang sekali ya berkorban sebesar itu tapi di luar Tuhan. Di sini disebut yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sudah ada di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Pasti pengorbanan jenis apapun yang saudara korbankan itu berkenan kepada Allah karena berkorban dalam Yesus Kristus. Nah, di sini disebut biarlah kamu juga dipergunakan, ya. Biarlah kamu juga dipergunakan. Berkorban itu dipergunakan untuk rumah rohani, rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan yang dimaksud di sini itu adalah gereja universal. Gereja universal artinya gereja dalam kesatuan orang percaya, sehingga persembahan rohani dimanapun saudara lakukan di dalam Tuhan pasti itu berarti di dalam Tuhan. Tapi juga untuk jemaat seperti kita, gereja lokal, ya, persembahan dipergunakan sebagai batu hidup. Kenapa disebut batu hidup? Karena bangunan-bangunan ini kan dari batu-batu mati. Nah kita karena persembahan rumah rohani itu kita ini batu tapi batu yang hidup. Nah kalau satu bangunan, kalau Bapak Ibu Saudara lihat bangunan seperti ini ada susunan-susunan batu. Dipergunakan batu ini susun batu, susun batu, susun batu. Nah kalau saya lihat orang-orang tukang bangunan, dia berusaha membuat batu itu bisa tersusun secara bagus. Kalau bentuknya agak berbeda, lebih besar dari yang lain, harus dipotong, ya. Dipotong, berkorban, dipotong kiri, dipotong kanan, muka belakang supaya cocok. Karena kalau agak miring, susunan itu satu saat bisa roboh. Jadi susunannya harus pas, tepat. Nah, itu disebut biarlah kamu dipergunakan, mau disusun menjadi satu rumah rohani. Dan itu sebagai satu persembahan rohani. Saya sebut poinnya persembahan rohani itu hidup seutuh kita. Hidup seutuhnya kita, apapun dalam hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi bukan cuma materi, ya. Apapun dalam hidup kita
pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, apapun yang dilakukan itu sebagai bagian dari persembahan rohani untuk Tuhan. Itu sebabnya sekecil apapun dalam hidup hari-hari kita harus didoakan. Ya. Kalau saya mau studi, saya doakan sama Tuhan. Tuhan berkenan enggak kalau saya studi di sini? Kalau saya mau bekerja, harus doakan. Tuhan berkenan enggak dengan pekerjaan sini? Saya mau buat bisnis, usaha, Tuhan berkenan enggak? Harus seperti itu. Meskipun kita sudah suka sekali dengan sesuatu itu, tetapi kemudian ada cara Tuhan berbicara kepada kita bahwa Tuhan tidak berkenan, harus ditolak, harus disingkirkan. Nah itu artinya berkorban, mempersembahkan persembahan rohani itu hidup seutuhnya, yang kemudian karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ada cerita dongeng seekor babi dan seekor sapi ketemu dan mereka berdiskusi tentang perilaku, bagaimana manusia memperlakukan mereka. Si babi datang ke sapi, dia katakan, ini manusia ini tidak adil. Sapi bilang, loh kenapa? Ya bayangkan, saya ini mempersembahkan seluruh hidup saya untuk mereka. Babi kan, babi kalau dipakai kan pasti mati, dipotong habis seluruh. Sampai ke kepala-kepalanya, lidahnya, pokoknya seluruh tuh. Kamu katanya cuma sebagian, cuma dari susu kan. Tapi kamu yang dipopulerkan oleh manusia, lihat saja kaleng-kaleng susu itu, gambarmu semua itu di situ tuh. Tapi kamu lebih dipopulerkan oleh manusia. Tidak adil ini manusia ini. Lalu sapi bilang gini, oh ya, karena betul saya beri susu, tetapi saya mempersembahkan dari diri saya semasa hidup. Waktu masih hidup saya diperas susunya diambil. Kalau kamu kan itu mati ya seringkali orang juga begitu. Yang saya persembahkan seluruh harta saya catat di notaris, tunggu saya mati. Jumlahnya luar biasa sih, tapi tunggu saya mati, artinya tunggu nggak dipakai lagi gitu. Tapi kalau mempersembahkan seperti sapi, hari-hari diperas dalam keadaan apapun. Kadang-kadang si pemilik sapi nggak tahu kalau sapi ini lagi sakit, lagi kurang sehat, tapi pokoknya terus diambil gitu, terus diambil. Nah itu mempersembahkan semasa hidup. Ketika saya menggembalakan jemaat, saya suka ngajar jemaat saya yang sangat miskin. Saya bilang belajar memberi dari kekurangan. Jadi dari kekurangan sekarang, ayo beri, persembahkan untuk Tuhan. Nah, yang namanya pengorbanan itu kita korban. Jadi ada sesuatu yang sangat berguna dan untuk saya berikan korban saya. Padahal saya butuh itu. Nah, itu sebabnya beberapa hamba Tuhan tidak suka menyebut persembahan dengan kolektor yang umum sudah dikenal dari gereja kolektor, ngumpulin persembahan kolektor. Ya, cocok katanya menyebut kolektor. Ya saya beri kolektor, jadi ini dikumpulin. Harus memberi persembahan, sesuatu yang betul-betul saya beri sebagai persembahan saya, sebagai penyembahan saya. Nah, itu berkorban. Nah seharusnya begitu. Nah itu yang menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan kalau hidup kita seutuhnya itu dipersembahkan. Jadi kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara, hidup menyenangkan Tuhan pertama bertumbuh. Itu selalu mau mencari firman Tuhan. Itu ayat 1 sampai 3. Kemudian ayat 4 sampai 8 berkorban. Ya selalu mau mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Nah yang terakhir saudara, yang ketiga bersaksi. Nah ini juga tahapan, tidak boleh satu saja. Oh saya menyenangkan Tuhan karena saya sudah bertumbuh. Tidak boleh satu saja. Oh saya sudah menyenangkan Tuhan karena sudah berkorban. Itu satu kesatuan yang utuh.
dan bertahap. Orang mulai dari bertumbuh dengan pasokan firman Tuhan, baru lahir, kemudian masuk pasokan firman Tuhan. Kemudian setelah sudah bertumbuh, sekarang Tuhan mau berkorban dong. Berkorban itu sudah lebih tinggi lagi levelnya. Nah, setelah sampai pada level berkorban, lebih naik lagi levelnya kalau kita sudah mau bersaksi tentang Yesus, membawa jiwa-jiwa. Karena sebenarnya itu utamanya. Kalau kita dipilih terlebih dahulu, kalau kita bertanya, mengapa saya sudah percaya dulu ya, orang-orang lain kok sampai sekarang nggak percaya? Oh, itu pasti Tuhan ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan supaya yang belum percaya itu ya kita jangkau, kita bersaksi kepada mereka supaya kita bawa mereka kepada Kristus. Nah, saya kira kalau di jemaat di sini sudah sampai di level seperti itu, setiap ketemu orang mau terus bersaksi, saya kira pasti ini akan membludak jiwa-jiwa di sini. Karena setiap jiwa terus mengajak, ayo bawa kepada Tuhan. Itu tingkatan yang terakhir, yang di tingkatan atas itu. Karena itu juga Yesus Kristus sebelum naik ke surga menjawab murid-murid yang mulai bertanya, kapan kerajaan kita ini ditegakkan, kerajaan Israel? Karena mereka melihat Yesus ini yang Mesias dididikan di perjanjian lama pasti cocok jadi perdana menteri Israel. Kalau dia jadi perdana menteri atau jadi raja, tidak ada bangsa manapun yang bisa mengalahkan dia. Jadi ketika mereka kumpul, murid-murid tanya, kapan? Dan Yesus bilang, Bapa yang tahu. Ya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kamu akan jadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini rasul-rasul masih bingung. Apa maksudnya? Tadi mau tanya, kalau saya bisa jadi menteri dalam negeri, menteri pertahanan, ketika berdiri satu kerajaan ini kok dibilang bersaksi? Belum jelas. Yesus sudah naik dulu. Ya. Tiba-tiba Yesus naik ke surga. Setelah Roh Kudus turun, baru mereka tahu. Kata Yesus bilang, nanti Roh Kudus kalau datang dia akan mengajarkan lebih jelas tentang aku. Roh Kudus kemudian mengajarkan, mulai itulah rasul-rasul begitu bersemangat, bersaksi, diadili di mana-mana, tetap bersaksi, sampai rasul-rasul pun harus ada yang mengalami hukuman mati gara-gara bersaksi. Karena betapa penting bersaksi, ini tingkatan yang sangat penting. Ini ayat 9 sampai 12. Saya baca ayat 9 demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau baca bagian ayat senang sekali. Waduh, saya masuk bangsa yang terpilih ya, luar biasa, yang lain tidak terpilih. Imamat yang rajani, wah luar biasa. Dulu kalau namanya imamat cuma suku Lewi. Mana saya suku Lewi, orang Israel aja saya enggak. Tapi bisa saya imamat yang rajani. Imamat itu, imam itu yang biasa kalau ke Tuhan langsung. Karena dulu kalau jemaat nggak boleh langsung ke Tuhan, perlu ke Tuhan harus temui imam, mau beri korban aja, bawa domba, kambing, kasih imam persembahkan, setelah habis imam persembahkan lalu imam berkat. Begitu, tidak bisa langsung ke Tuhan, harus melalui imam. Tapi sekarang sudah imamat yang rajani. Apa saja kita langsung ngomong ke Tuhan, Tuhan, saya butuh ini Tuhan, saya butuh ini Tuhan, saya butuh, tinggal begitu. Itu luar biasa. Tidak dinikmati oleh suku-suku Israel lain, hanya suku Lewi. Tapi kita orang Kristen, imamat yang rajani, luar biasa. Bangsa yang kudus, bangsa yang kudus itu sebenarnya pengertiannya bangsa yang khusus, dikhususkan, yang memang layak di hadapan Tuhan, dan disebut
bangsa yang umat kepunyaan Allah secara khusus, kepunyaan Allah sendiri. Senang sekali, luar biasa. Tapi lihat dulu konsekuensinya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan bilang, nanti dulu. Jangan dulu merasa begitu senang karena keadaanmu sedang begini. Aku punya maksud kamu dibuat seperti begitu. Dibuat dalam status bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya apa? Aku mau supaya kamu memberitakan karya Tuhan. Itu sebabnya saya beri definisi, bersaksi itu selalu mau menceritakan karya Tuhan dalam hidup kita, karya Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Itu karya Tuhan, ceritakan, bersaksi. Ya, seperti pastor tadi sudah beritahu ada yang mau bersaksi. Ya, nanti sesudah ini. Itu bersaksi itu mau menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Yang Petrus berikan sedikit pengertian di sini, yaitu yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kesaksian penting adalah dulu saya dalam kegelapan, tetapi ketika percaya Yesus saya sudah berada dalam terang ajaib. Saya bersaksi seperti itu. Ya. Pengalaman hidup semua kita dalam Tuhan kan seperti itu. Dulu dalam kegelapan artinya tidak mendapat bagian untuk keselamatan, hidup kekal di surga. Tapi kemudian karena Yesus, Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya tidak binasa. Binasa saja itu kan tidak akan binasa. Terus kemana? Melainkan beroleh hidup kekal di surga. Itu luar biasa. Nah itu kita harus saksikan. Itu yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya. Tapi bukan cuma itu, hari-hari hidup saya, dalam perjalanan hidup saya, kita harus mengerti yang selalu kita sebut selalu naik tidak turun. Selalu naik tidak turun. Ya, memang dalam perjalanan kan naik, kemudian turun lagi, naik turun lagi. Tapi kalau lihat grafiknya, ditarik garis, naik terus. Memang ada turunnya, tapi kan pas kita kembali, dia naik lebih tinggi. Jadi garis grafiknya itu selarasnya itu naik. Itu hidup dalam Tuhan. Seharusnya kita melihat seperti itu. Ada kesusahan, tapi kesusahan itu dibuat Tuhan untuk kita membuat selalu naik. Nah itu yang dimaksud dengan bangkitkan iman. Bangkitkan iman. Ya, jadi orang yang suka bersaksi biasanya suka bersaksi tentang apa yang dia alami, yang sangat menyenangkan. Senang sekali orang bercerita. Dulu saya begini, tapi sekarang begini. Nah, kecenderungan orang suka bercerita, kecenderungan saudara suka bercerita, ubahlah maksudnya berceritalah selalu. Wah, karena Tuhan luar biasa. Karena Tuhan luar biasa. Karena Tuhan, tadinya kan asal cerita saja. Waduh, hidup saya senang, saya sudah alami ini. Sekarang karena Tuhan itu bersaksi untuk karya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat bagaimana membangkitkan iman dengan cara hidup menyenangkan bagi Tuhan. Nah, hidup menyenangkan bagi Tuhan itu bertumbuh. Saya buat ini dengan 3 tingkatan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tapi selalu saya membuat supaya mudah kita ingat tentang firman Tuhan ini, saya buat selaras 3B. 3B, ingat saja, hidup menyenangkan Tuhan itu 3B. Bertumbuh, berkorban, bersaksi. Yang dimaksud dengan bertumbuh itu apa? Selalu mau mencari firman Tuhan. Artinya ada kebiasaan dalam hidup hari-harinya selalu mau mencari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bagaimana mengubah hidupnya. Kemudian berkorban, selalu mau mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Apa saja yang dia lakukan, yang dia pikirkan,
dalam hidupnya, ini untuk Tuhan. Saya persembahkan untuk Tuhan. Kemudian naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi, bersaksi, selalu mau menceritakan karya Tuhan. Dalam diri pribadi, dalam keluarga, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam apapun, ceritakan. Kalau bukan Tuhan, mana bisa saya seperti begini. Wah, kalau sudah hidup seperti begini, sudah kita kembangkan kebiasaan yang bertumbuh, berkorban, bersaksi. Wah, pasti hidup ini hidup yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan jadi berkat buat kita. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Singer mungkin bisa lagunya apa tuh? Kalau ku hidup bagimu. Ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan firman-Mu kami memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Ketika kami sampai sekarang tidak peduli dengan bertumbuh, ajar kami Tuhan, supaya itu menjadi kebiasaan dalam hidup kami bertumbuh. Kalau kami selalu berhitung dengan Tuhan, tidak mau mempersembahkan hidup kami seutuhnya untuk Tuhan, ampuni kami Tuhan, buat kami mampu bisa berkorban, mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Sering kami juga segan untuk bercerita tentang Yesus kepada orang lain yang belum percaya. Mampukan kami, beranikan kami, supaya kami membawa orang-orang lain yang belum terjangkau datang kepada Yesus Kristus. Khususnya datang ke jemaat, bergabung dalam persekutuan JKI Jireh di sini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah ditaburkan. Roh Kudus-Mu terus berbicara, supaya firman Tuhan betul-betul menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kita sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
berikut Bapak Ibu. Luar biasa. Yang pertama, katakan bertumbuh. Jadi kita mesti bertumbuh. Pasokannya itu, pasokan itu apa tahu saudara? Hah? Bukan pasok. Pasokan itu yang kita bertumbuh. Nah, anak Tuhan, pasokannya itu harus firman. Ya? Amin. Bukan coping book. Coping book itu pasokan silap itu. Firman dalam hidup kita. Saya berdoa saudara tetap setia. Ya. Masih baca firman? Masih dengar firman? Ada yang satu hari 3 kali? Kami punya program Pak, baca firman Pak. Pastor Iwan yang bikin mau bertumbuh 1 tahun 1 kali baca firman selesai. Lebih bertumbuh lagi 1 tahun 2 kali. Mau lebih tumbuh lagi 1 tahun? Rupanya banyak yang 3 kali Pak. Tahun ini hampir selesai, artinya sudah baca Alkitab 3 kali. Satu berapa Pak? Nuria berapa kali? 2. Yang kedua, tadi dikatakan berkorban. Katakan bersama saya, B2. Yang ketiga, bersaksi. Katakan bersama saya. Untuk bertumbuh kita punya B3. Katakan B3. Untuk makan enak B4. Makan enak itu bener-bener babi banget itu. Itu B4, saudara ya. Jadi untuk rohani B3, untuk jasmani kita setuju. Terima kasih Pastor Arnold sudah memberi inspirasi yang luar biasa. Saya berharap boleh menjadi berkat yang besar bagi kita sekalian. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Sekarang saat ini kami beri kesempatan buat Keisha untuk boleh menyaksikan apa yang Tuhan harus dalam hidup kami. Ya. Baru ketemu nih, saudara. Kami sudah kontak-kontakan lewat email, saudara ya. Shalom semuanya. Ini pertama kalinya saya bertemu dengan Pastor Petrus sama Pak. Saya juga baru ketemu. Biasanya cuma lewat WhatsApp. Tapi bukan itulah poinnya. Ya, mari kita sama-sama bersaksi untuk Tuhan Yesus Kristus yang kita sama-sama cintai. Perkenalkan, nama saya Keisha. Saya bukan anak kuliahan, saudara. Karena beberapa waktu lalu saya pergi ke beberapa gereja, saya dikira anak SMA dan dikira anak kuliah. Saya a mom of 2. Saya ibu dari 2 anak. Seperti yang Bapak katakan, saya juga mengasihi. Wah, saya juga ASI, saya memberikan ASI. Anak saya tadi yang saya gendong, itu bukan adik saudara ya. Itu anak saya nomor 2. Yang nomor 1 ada di gereja lain hari ini, lagi bersama papahnya, ikut melayani Tuhan juga. Tapi singkat cerita, ini yang ingin saya sharingkan pada pagi hari ini. Awal tahun dari 2022, di tempat kami ini kami sama-sama mendoakan bangsa demi bangsa. Dengan cara seperti apa? Jadi setiap kami ini dibagi. Ada dari kertas, kita diundi seperti doa biasa lah. Kita ada doa setiap hari Senin, ada hari Selasa, seperti perkumpulan doa. Dan setiap keluarga, setiap kelompok kita dibagi untuk mendoakan satu negara. Nah, tiba-tiba keluarga saya itu mendapatkan negara Australia. Tiba-tiba, jadi ini bukan saya ingin jalan-jalan ke Australia, enggak. Tiba-tiba saya dapat negara Australia. Lah biasanya kalau kita dapat topik doa untuk mendoakan, ya doain saja, betul enggak? Loh ya betul, saya juga lakukan hal yang sama. Hari itu saya dapat topik doa Australia. Meh piye, waduh bahasa Jawanya keluar. Meh piye itu mau apa? Maafkan saya, ini bawaan dari tempat asli saya lahir ya, Kota Semarang. Dan hari itu waktu saya doakan, saya benar-benar doakan, saya cek. Saya tetap ada iman lah. Wah, jangan-jangan kalau misalkan mendoakan Australia bisa pergi ke Australia. Itu yang saya sempat pikir dan saya harapkan. Akhirnya saya doakan, uang belum ada saudara. Anak saya 2, susu ASI sudah selesai. Saya nggak 2 tahun Pak, setahun Pak saya. Sedih saya punya, wah kalau bisa 3 tahun, setahun. Biaya lumayan banyak. Saya tuh di rumah menampung 5-6 orang anak yang tidak punya orang tua. Jadi itu biaya di rumah banyak, percayalah. Saya
tidak tahu kenapa beras satu karung itu habis dalam seminggu. I don't know why. Mereka anak muda jadi makan banyak, kira-kira begitulah. Jadi untuk saya itu pergi ke Australia itu mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, visa tuh belum open awal tahun. Belum dibuka, border tuh belum dibuka, visa tuh belum ada. Dan buat saya gini, Tuhan, bukankah Engkau yang ini kan undian ya? Mendoakan itu kan undian. Ini hal kecil sih. Bisa orang lain ada gini, ya udah kita doakan saja Kesha. Kita doakan saja di Indonesia. Ada kuasa doa, betul saya percaya. Tapi tema bulan ini adalah membangkitkan iman. Hari itu saya menambahkan sedikit iman saya yang, maaf saudara, mungkin gak sebesar gunung lah. Sebesar biji sawi juga enggak kok. Loh, saya gak beriman bisa pergi ke Australia. Saya punya anak 2, masih menyusui yang satu. Yang satu masih umur 2 tahun. Dengan 6 orang di rumah saya harus biayain. Itu gimana caranya saya mau bisa pergi ke sini? Setiap hari kan harus diurus mereka. Tapi singkat cerita, saya berdoa. Saya lakukan setiap minggu sekali. Cuma setiap minggu sekali. Itu cuma langkah iman yang saya lakukan. Makanya kalau dibilang, Bung kok akhirnya sampai Australia? Ya itulah iman biji sesawi, itulah. Saya cuma berdoa setiap minggu 1 kali. Pagi-pagi itu kadang ngantuk saudara. Ini jujur. Seringkali kita kan, wah ini karena kita sudah membayar dengan puasa dan doa. Kadang yang saya lakukan juga nggak banyak kok. Itu yang saya tahu. Sehingga cerita bisa terbuka, saya masukkan, saya apply itu kan harus pakai rekening bank saudara. Kebetulan bulan itu saya dan suami saya harus banyak mengeluarkan uang untuk nolongin anak-anak kami. Jadi peranan kami di sana youth. Ada anak-anak yang SMP, SMA, junior high school, senior high school, ada university. Mereka ini tidak punya dana untuk sekolah, kurang lebih seperti itu. Jadi kami ini seringkali menolong mereka. Nah kebetulan saya nggak tahu tuh bulan itu kenapa bayaran banyak banget. Dan mereka selalu minta tolong. Jadi secara rekening itu mepet, very mepet. Jadi kalau saya masukkan 3 bulan rekening saya untuk masukin visa, saya ini kan akhirnya pergi ber-8 saudara. Saya, suami, 2 anak saya, baby, dengan ber-8 dengan ada 4 orang teman saya. Rahatunya tadi yang bantuin saya jaga anak. Itu nggak mungkin ke cover. Ajaibnya lagi, rekening dari teman kami yang bertiga, yang satu lumayan lah, yang 3 orang ini, itu semua ambil 1 juta, 2 juta. Itu untuk ngurus visa. Itu nggak mustahil. Yang saya tahu. Tapi saya bilang Tuhan, bukankah kalau ini diundi artinya ini bukan kebetulan. Saya bisa tetap mendoakan betul, tapi saya pengen beriman, pengen ke Australia juga Tuhan. Aku pengen, bukan jalan-jalan, tapi aku pengen mendoakan dan berdoa untuk bangsa ini. Masa sih Bu, pasti pengen jalan-jalan? Enggak, percayalah. Saya strictly datang tanggal 10, betul ya Pak? Pak Petrus hanya, kapan waktu kosong? Bapak saya minta maaf, ini saya lagi di kota sana. Tanggal 10 mendarat, nyampe Sydney, lalu ada perayaan ke Melbourne, ada ke Narakor. Di mana tuh Narakor? Desa West. Small community dekat Adelaide. Dan saya dari tadi malam dari Narakor 12 jam drive ke Sydney, baru nyampe jam 4 pagi bersama bayi 2. Makanya agak masuk angin yang tadi, makanya ke WC. Minta maaf Bapak Ibu sekalian. Bapak saya bukan tidak mau dengarkan khotbahnya luar biasa, tapi anak saya mencret tadi, saya minta maaf. Tapi saya percaya ternyata Tuhan bukakan sangat banyak. Dari visa saya itu gak yakin diterima. Gak mungkin uang yang rekening di bank itu cukup untuk meng-cover 8 orang, 7 orang. Tidak mungkin, itu yang saya yakin. Tapi toh buktinya kami nyampe, toh kan gak berenang Bapak Ibu. Saya kan gak berenang ke sini, ya pasti kan visa. Bawa 2 bayi gak mungkin berenang lah, mendayung perahu kan gak mungkin lah. Ada border juga. Dari rekening yang gak mungkin itu tiba-tiba bisa masuk, visa bisa diterima. Walaupun lama sekali 2 bulan saudara.
Saya berdoa, Tuhan pokoknya kalau keluar ini tanda. Terus udah punya uang buat beli tiket nggak? Belum. Baru visa. Uang visa kan nggak terlalu mahal. Saya bilang ini, Tuhan pokoknya kalau visa keluar ini tanda. Artinya memang saya ini harus pergi ke sini. Singkat cerita, saya jualan dari segala macam jualan, baju bekas, semualah segala macam lah. Yang saya bisa jual saya jualan lah. Sampai anak saya yang bayi saya justru jualan, karena kan kalau bayi jualan kan orang lebih kasihan ya Pak ya. Itu kan pikiran manusia. Ya, sungguhan, itu kan sungguhan. That's a true point gitu. Itu kayak, ya benar. Saya berharap saya coba berpikir dengan cara saya sendiri. Dan hasil jualan saya nggak cukup buat untuk cover tiket satu orang. Dan padahal saya rencana bawa sekitar 8. Kok berani bawa 8 tiket satu orang aja nggak ada? Ya saya bawa bayi gimana caranya ini? Pusing saya. Dan saya travel jauh banget dan harus gantian drive kan. Itu udah paling murah, kalau yang pesan mahal. Saya udah hitung paling murah, itu nyetir. Itu nyetir udah kayak luar biasa lah. 12 jam, cuma berhenti stop sekali. Full. Anak-anak harus transit kan. Luar biasa itu mainan, segala mainan sudah saya keluarin. Dari yang lucu sampai gak jelas, sendok saya jadi mainan. 12 jam. Tapi saya percaya tiba-tiba saya tuh berpikir begini ya. Saya pengen jualan masih bisa nutup. Ternyata gak nutup tuh dari jualan. Ternyata Tuhan punya cara yang lain. Dan tiba-tiba ada orang yang saya gak kenal message saya di Instagram saya gak kenal saudara. Instagram itu kan luas ya. Facebook, Instagram itu kan sosial media luas. Dia chat saya di Instagram dan tiba-tiba bilang gini, Keisha, saya dengar kamu mau ke Australia. Oh ya betul, saya betul kan mau ke Australia. Sudah beli, sudah tanggal berapa? Tiketnya mana? Saya juga chat sama bapak kan. Udah ada visa belum? Belum Pak. Kapan datangnya? Saya doakan dulu ya Pak. Kok mau tanya tanggal datang didoakan? Belum beli tiket Pak masalahnya Pak waktu itu. Belum beli tiket, belum punya uangnya. Tiba-tiba dia bilang ini, saya digerakkan untuk menabur untuk Australia. Dia bilang gitu. Oh iya, makasih, sampun. Saya bilang gitu. Saya pikir berapa? Ternyata tiba-tiba intinya dia menabur. Saya bisa dapat tempat yang baik. Kendaraan juga besar. Awalnya mau mepet-mepet Kia Carnival 8 seater, 8 orang, 2 bayi. Wah, sempit sekali. Sekarang dapat van, saudara 12 seat. Jadi bisa pindah-pindah kursi kalau pegel gitu ya. Arsipnya digeser-geser masih bisa lah ganti view gitu ya. Anak saya yang kedua itu, yang pertama kan bosen, kadang pagi ke depan, pindah ke tengah, sore ke belakang gitu, karena bosen 12 jam perjalanan. Tapi singkat cerita Tuhan cukupkan semua. Saya bukan berkata saya orang yang paling hebat, enggak. Saya bukan berkata saya orang yang wah enak lah Bu Keisha bisa ke Australia dibayarin orang. Ya enak sih, enak. Mana ada orang dibayar orang gak enak tuh? Gak ada lah. Gratis kan enak ya. Tapi saya memulai dengan saya meletakkan sedikit iman saya. Dengan saya melangkah dengan mencoba untuk berdoa dan menyenangkan Tuhan. Yang saya lakukan itu gak banyak. Saya coba jualan, gak nutup 1 tiket. Tapi saya tetap tekun berdoa. Setiap minggu berdoa, kadang berdoa cuma sendiri saudara. Timnya 8, nah itu yang mau ikut pergi itu banyak. Cuma gak tahu kemana yang lain. Hilang, itu saya sendiri berdoa main gitar sendiri, nangis sendiri, selesai, pulang sendiri. Kadang cuma berdua. Tapi sekali lagi saya percaya seringkali langkah iman yang sangat kecil yang kita bisa lakukan. Sedikit percaya kita yang mungkin hanya sedikit sesawi bisa memindahkan gunung. Waktu saya hari itu memutuskan, Tuhan aku mau melangkah untuk buat visa. Dengan seberapa uang yang ada, dengan rekening bank yang gak mungkin visa itu keluar. Aku mau melangkah cari tiket, walaupun uangnya belum ada. Aku nekat hubungi Pak Petrus. Pak, kalau misalkan saya datang, bolehkah saya kesaksian? Terserah Pak, pelayanannya apapun, saya cuma ingin melayani. Boleh nggak Pak? Tapi itu belum beli tiket saudara. Percayalah, saya hubungi gereja-gereja, belum beli tiket. Tinggal di mana awalnya belum tahu. Puji Tuhan sekarang Tuhan limpahi dengan luar biasa. Tapi itu dimulai dari 1 langkah kecil.
seorang ibu-ibu rumah tangga yang kelihatan kayak ibu universitas ini ya, yang beranak 2. Saya bisa pilih jadi ibu rumah tangga biasa, tetapi saya percaya setiap kali Tuhan berikan kita kode kecil, walaupun mungkin kesannya hanya topik doa, ternyata Tuhan ingin membawa sesuatu yang besar dalam hidup kita. Singkat cerita, kami akhirnya sampai ke sebuah desa kecil di Australia. Mereka nggak mau dibilang desa, mereka mau dibilangnya city, ya. Mereka nggak mau dibilang village. Kita di city and community, small community di Naracoorte. Itu dekat Adelaide, 3 jam dari Adelaide, 5 jam dari Melbourne. Singkat cerita saya bilang ini, dia kenal juga ada saya di Instagram. Saya juga bilang banyak yang kenal saya di Instagram. Ibu mau ke Australia? Iya. Ke gereja saya, Bu. Bisa khotbah? Ya, mau. Saya mau. Saya mau. Emang itu yang saya cari, saya bilang. Tapi di mana kotamu? Saya bilang. Saya pikir Sydney, Pak. Kalau Sydney dekat, Pak. Puji Tuhan, Pak. Jauh sekali 12 jam dari Sydney. Saya pikir gini, sudahlah Tuhan, ini tuh kejauhan. Saya ini bawa 2 anak. Jauh saudara, percaya anak saya tuh sangat aktif. Semangat mereka. Jadi pergi ke ujung sana itu tidak hanya perjuangan di doa saja, di roh, di tubuh dan jiwa pun berasa saudara. Loncat-loncat, muter-muter, minta berhenti, minta wah luar biasa. 12 jam, strict. Tapi saya percaya tiba-tiba di sana terbuka, bahkan tiba-tiba dia bilang gini, mayor tempat kami, mayor itu wali kota. Saya nggak tahu di sini wali kota atau camat kalau di Indonesia ya, saya nggak tahu. Tapi di sana bilangnya mayor. Dia bilang gini, mayor kami dengar kamu mau datang. Oh iya, kok bisa? Ya saya cerita, dia bilang gitu. Dan mayor kami ingin ditemui untuk didoakan. Saya kaget saudara, sungguh. Saya nggak pernah berpikir saya ini siapa sampai saya ketemu mayor di desa Naracoorte dan dia datang dan ingin khusus didoakan. Dia Katolik, dia dari Katolik. Dan dia tiba-tiba datang dan saya mau didoakan Bu, saya mau didoakan. Ya sudahlah kita doakan di kantornya dia, di district councilnya dia. Dan gak hanya di situ, awalnya tempat kami datangi, kami bilang gini, kami bisa nggak Bu parade, kami pengen berdoa di jalan, saya bilang. Dan tiba-tiba orangnya bilang gini, nggak bisa, pendetanya bilang nggak bisa, karena saya juga belum kenal pendetanya. Nggak bisa Bu, harus izin, nanti ada masalah dan segala macam, nggak bisa. Oh ya udah, tapi saya cuma sampaikan, saya tuh dapat di hati ingin berdoa di jalan, berjalan sembari berdoa, boleh nggak? Terus dia bilang nggak bisa. Tiba-tiba malam harinya, pendetanya mimpi, dia mimpi diajak nari sama Tuhan Yesus di jalanan. Dia bilang ini, Ibu, saya berubah pikiran. Jadinya boleh ya Bu ya untuk berdoa di jalanan. Kok jadi boleh Bu? Saya nggak berani Bu, soalnya saya mimpi. Mimpi apa? Saya diajak nari sama Tuhan Yesus di jalan raya. Ya sudah, nanti saya aturin sama mayor, biar nanti mayor yang kira-kira acara dari mayor. Dia bilang gitu. Nah, cerita kami acara di sana, dan nari di jalan. Seru sekali saudara, ini desa yang tidak terlalu besar, a small village, small community. Dan puji Tuhan kita nyembah bareng, berdoa bareng di jalan sama mayornya. Mayornya nangis, teman-teman mayornya juga nangis, saya juga bingung kenapa nangis. Bahasa Inggris saya juga kurang bagus saudara, jadi kalau menjelaskan juga agak butuh anugerah Tuhan yang sangat besar. Jadi kalau dibilang karena saya pintar bicara, tidak, 100% tidak, pasti bukan. Tapi saya percaya karena memang ternyata Tuhan ingin melanda bangsa ini sekali lagi. Sebelum saya selesai, saya ini bukan penyanyi Pak, suara saya lepas Pak. Tapi saya ingin ajak kita sama-sama, iman saya cuma satu saudara. Waktu kita mau berdiri untuk yang lain, waktu kita ingin berdoa dan berani melangkah step kecil dari iman yang kita punya, saya percaya Tuhan akan bukakan sangat banyak. Dan Tuhan akan berikan langkah-langkah yang sangat besar di depan. Sebelum saya selesai, saya mohon izin kepada Bapak Ibu Gembala, kepada dokter, biasa. Saya kagum ketemu dokter-dokter yang ajaib di tempat ini. Saya mau ajak kita sama-sama hal yang simpel saudara. Ini yang saya dapat waktu saya dapat kertas tulisan Australia untuk mendoakan Australia sekali lagi.
Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Saya mohon izin untuk Bapak dan Ibu. Kalau ada singer dan well boleh bantu saya, suaranya kelihatannya enak tapi saya butuh bantuan. Saya nggak bisa sendiri. Saya percaya saya datang ke tahun yang jauh-jauh, saudara. Saya nggak mencari untuk khotbah. Saya nggak mencari untuk bahkan berkat apapun. Saya nggak jalan-jalan, saudara, sungguh. Saya completely nggak jalan-jalan. Saya tuh pengen lihat nunjukin anak saya kanguru, nggak ketemu kanguru sepanjang jalan. Saya coba Tuhan, saya pengen nunjukin anak saya kanguru karena nggak ada negara lain, Tuhan. Nggak ketemu, ada yang udah meninggal. Saya juga bingung. Pengen lihat wombat, Tuhan, nggak ada wombatnya. Saya juga sedih. Pengen ke zoo, saya nggak ada waktu. Malam ini saya udah harus pulang jam 10 malam. Tapi bukan itulah poinnya. Jangan ajak saya ke zoo habis ini. Jangan. Tapi mari sama-sama kita berdiri sekali lagi mendoakan bangsa. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Mengubahkan bangsa ini.
hidup keselamatan bagi hidup kami. Naikkan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa kami yang tidak sempurna ini, biar Engkau yang menyempurnakannya Tuhan. Iman kami yang hanya seperti sesawi Tuhan, dapat memindahkan setiap gunung-gunung kemustahilan di setiap hidup kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan Yehova Jireh, Engkaulah Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Di puncak-puncak gunung, di setiap lembah yang kami lewati, Engkau Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah. Kadang kita tidak sadar ya, saudara di tempat ini, ada di Australia, konsentrasi kita lebih kepada arah kebutuhan kehidupan kita ya. Itu artinya Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saya kenal sama si Kesia sebelumnya. Saya tidak tahu kalau dia akan bawa api ini buat kita menjadi bangsa terkaya. Bapak Ibu, mana lebih mudah berdoa atau mencari tiket di 8 orang pergi ke Australia? Kalau dijawab, mana lebih mudah? Mana lebih mudah? Berdoa. Karena bagian yang mudah itu yang diberikan buat saudara dan saya. Yang susah itu bagiannya Tuhan. Mana lebih mudah? Berdoa atau bawa jiwa-jiwa ke tempat ini? Hah? Berdoa. Kita nggak bisa bawa orang ke sini, saudara, untuk datang kepada Tuhan, nggak bisa. Karena mereka dipenuhi dengan kebutuhan yang luar biasa. Teman baik aja nggak bisa kita bawa ke gereja. Bahkan yang sudah di gereja pun akan kena kesulitan karena harus bekerja. Yang sulit baginya siapa? Tuhan. Yang mudah berdoa untuk mereka datang menyembah Tuhan. Saudara, banyak orang sudah kembali diseronkan. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan datang ke negeri ini tiba-tiba menjadi tidak rohani lagi. Kebutuhannya luar biasa. Yang kedua, kalau kita sudah tahu kehendak Tuhan, Tuhan tentukan di tempat ini, apakah kita cuma mau relax-relax saja? Pasti Yehova Jireh, Tuhan yang akan menyediakan. Apakah begitu? Saya rasa tidak. Saudara dan saya harus berjuang. Tuhan Yesus pun ketika dia tahu datang ke dunia harus disalib, dia berkata begini loh saudara, kalau boleh cawan ini berlalu, biarlah berlalu. Itu namanya perjuangan seorang manusia tulen dari Yesus Kristus. Saya dulu ngajar kristologi saudara, semakin luar biasa. Karena harus menjelaskan Yesus sebagai Tuhan 100% dan Yesus sebagai manusia 100%. Sebagai manusia, dia tahu rencana Tuhan, tapi dia berjuang. Saudara berjuang. Hari ini luar biasa firman Tuhan berkata, untuk gitu itu senangkan hati Tuhan. Saudara, memang ibadahnya harusnya 1 jam, sudah 2 jam. Tapi saya bablasin aja saudara, daripada saudara pulang kehilangan sesuatu momen yang luar biasa hari ini. Sembahyang bagi tempat di mana kita bekerja, tempat kita tinggal.
Tante Kesia nyanyi, saya langsung nangis ya Tuhan, sorry ya Tuhan ya. Kalau nggak bisa membawa jemaat ini tuh mengasihi Australia, saudara jangan hanya cinta dolarnya, saudara jangan hanya cinta per hournya. Di Indonesia bulanan Pak, saya ini pernah jadi manajer HRD di Indonesia dengan 1.000 karyawan. Itu di minggu kedua, satu demi satu mereka datang kepada saya ngebon. Saudara tahu ngebon? Utang dulu, artinya gajinya sudah habis di minggu kedua. Saya perhatikan sekian banyak di antara saudara kesini, salah satunya berjuang untuk ekonomi. Kalau sudah bisa dapat visa masuk ke sini, itu tujuan Tuhan itu tadi loh. Pastor Arnold berkata, untuk memberitakan perbuatan yang besar. Saudara jangan menjadi Kristen yang tidak menghasilkan. Amin. Ngomong sebelahnya berdoa. Ya. Itu. Selesai. Bisa nangis terus ya. Berdoa untuk persembahan kita berdoa bahwa persembahan Tuhan kami untuk syukur hari ini. Kami tahu banyak hal mengerjakan hari ini sebagai tanda cintamu kepada kami jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kau kirim hamba-hambamu dari jauh untuk mengingatkan kami supaya berdiri atas bangsa Australia. Terima kasih. Biar dengan caramu yang ajaib, gereja ini juga bisa menjadi berkat. Walaupun melalui doa, melalui apapun bagi bangsa negara ini istimewa bagi orang-orang Indonesia yang Tuhan kirim ke sini. Kau mengasihi semua orang dan kau ingin sebanyak mungkin orang dibawa datang kepada Tuhan, berbalik dari cara hidup yang lama, bahkan mendapatkan kehidupan baru, kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Biar setiap kami tahu paling tidak membawa jiwa menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu yang sulit bagianmu, yang mudah bagian kami. Kami tahu kami harus berjuang dalam perjalanan iman. Kami tahu hari ini bahwa kami harus menyukakan hati Tuhan dengan terus bertumbuh, dengan berkorban, dengan bersaksi. Oh, we thank you very much. Dan kami berdoa untuk persembahan kami biar juga dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami siapkan persembahan kami dengan hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata amin. Kita kita berdiri bersama-sama dengan ibadah kita hari ini. Melalui kehidupan kalian jadi. Mari kita akan selesai dengan ibadah kita. Angkatkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, tumpangkan tanganmu atas setiap kami ketika kami keluar dari tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang.